Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Waalaikumsalam. beranggotakan 3 orang. Nama saya Nur Dwi Saputra. Nama saya Muhammad Rafiqul Faruk dengan NIM 24123362. Saya Muhammad Alwi Marom dengan nomor NIM 24123368. Di sini kami membahas tentang dampak kebijakan tarif Amerika Serikat terhadap Indonesia pada bidang politik, ekonomi, sosial, teknologi, dan hukum. Materi ini menganalisis dampak kebijakan tarif Amerika Serikat terhadap Indonesia dari berbagai aspek termasuk politik, ekonomi, sosial, teknologi, dan lingkungan serta hukum. Fokus terdiri dari strategi dan rekomendasi untuk menghadapi tantangan ini serta mengubahnya menjadi peluang. Dampak dan dampak dan diplomasi pada aspek politik. Dampaknya, kebijakan tarif AS dapat memicu ketegangan politik domestik di Indonesia. Contohnya adalah larangan ekspor CPO atau crude palm oil ke Amerika Serikat dapat menimbulkan protes dari petani. Langkah yang harus kita ambil adalah diplomasi aktif melalui WTO, World Trade Organization, dan ASEAN penting untuk negosiasi. Contohnya, diplomasi aktif adalah melalui forum seperti WTO dan ASEAN untuk negosiasi win-win solution. Diversifikasi mitra dagang merupakan strategi yang krusial. Kenapa? Karena percepatan dengan Uni Eropa, tingkatan kerjanya sama dengan Afrika. Dampak dan strategi pertumbuhan pada bidang ekonomi. Contohnya dampaknya adalah penurunan ekspor ke Amerika Serikat dapat mengurangi pertumbuhan GDP, Gross Domestic Product, hingga 0,5%. Dampak positifnya, tarif impor dapat mendorong substitusi impor dan pengembangan industri lokal. Strategi dan langkah yang harus kita ambil adalah investasi dalam infrastruktur digital sangat diperlukan untuk mendorong produktivitas. Insensi- Insentif fiskal untuk industri hijau diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Oke, dampak sosial pada kesejahteraan pada masyarakat, ya, yaitu kenaikan harga impor dapat memicu inflasi pangan. Seperti kenaikan harga mie instan setiap tahun bisa naik beberapa persen. Pada tahun sebelumnya, misal harga 2000, tahun berikutnya bisa menjadi lebih mahal. Langkah yang kita ambil yaitu perluasan program Bansos untuk menjadi kunci untuk sektor terdampak, pelatihan untuk UMKM dalam adaptasi digital yang sangat dibutuhkan. Lalu teknologi, dampak dan inovasi lokal dalam bidang teknologi. Tarif komponen elektronik dapat menghambat perkembangan industri 4.0. Langkah yang harus kita ambil baik dalam negeri maupun luar negeri diperlukan untuk ahli teknologi. Pentingnya dana abadi riset agar inovasi terus berjalan. Dampak dan kebijakan hijau dalam lingkungan sekitar. Seperti dampak yang bisa dirasakan adalah tarif karbon dari Amerika Serikat bisa merugikan ekspor emisi tidak rendah. Maka langkah yang harus diambil dalam dampak ini yaitu pengenalan pajak karbon diperlukan untuk mendorong induksi hijau dalam negeri. Program biodiesel dapat mengurangi ketergantungan impor pada negeri maupun luar negeri.
Lalu perlindungan kepentingan nasional. Perlindungan hukum secara nasional yaitu bisa melalui gugatan WO atau World Trade Organization, yaitu Organisasi Perdagangan Dunia, menjadi opsi untuk melindungi kepentingan. Ratifikasi RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership, penting untuk akses pasar yang lebih luas. Contoh yaitu India menggugat Amerika Serikat atas tarif baja di tahun 2018 dan menang sebagian dalam sidang WTO. Lalu selanjutnya yaitu rekomendasi yang bisa untuk menjadi langkah strategis dari perlindungan kepentingan nasional. Yang pertama yaitu diversifikasi ekspor, yang artinya yaitu fokus pada produk bernilai tinggi. Nah, contohnya yaitu seperti nikel dan juga timah yang masih berupa mentahan. Sebisa mungkin kita harus melakukan hilirisasi terhadap produk-produk atau bahan-bahan mentah seperti nikel dan juga timah. Lalu yang kedua yaitu diplomasi proaktif. Jadi kita harus bisa memanfaatkan dan memaksimalkan pertemuan-pertemuan seperti G20 untuk melobi kebijakan tarif. Lalu selanjutnya ada yaitu investasi SDM atau sumber daya manusia dalam kurikulum vokasi berbasis Industri 4.0. Selanjutnya yaitu ada infrastruktur hijau dalam rangka untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga surya dan juga smart grid. Lalu eh, contoh nyatanya yaitu sebentar. Untuk contoh nyatanya yaitu negara Polandia. Negara Polandia itu berhasil transformasi ekonomi dengan FDI. FDI itu semacam dengan organisasi seperti investasi seperti itu pada sektor teknologi. Pertumbuhan rata-ratanya per tahunnya yaitu 4,5%. Kasus transformasi tersebut dibilang sukses ekonomi di Polandia sebagai inspirasi. Eh, dengan pendekatan holistik ini, Indonesia berharap bisa mengubah tantangan tarif Amerika Serikat menjadi peluang untuk pelambatan ekonomi. Seperti itu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya, Mas Dwi. Berikut adalah presentasi kami. Eh, Jika ada salah kata dan perkataan yang kurang mengenakan, kami meminta maaf sebesar-besarnya. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.